Ilmu pengetahuan sendiri adalah usaha manusia yang ingin meneliti tentang suatu hal, makna dan hakikat hidup di dunia ini. Ilmu pengetahuan pada awalnya merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, ilmu pengetahuan juga diciptakan untuk dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Pada abad ke-20 dan menjelang abad ke-21, ilmu telah menjadi sesuatu yang substantif yang menguasai kehidupan manusia. Namun, tak hanya itu, ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sedemikian besar juga telah menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan dalam masyarakat. Tujuan ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Yang pertama, pengetahuan manusia. Yang kedua, mencari kebenaran di dunia. Yang ketiga, memahami fenomena alam. Yang keempat, menjelaskan fenomena alam. Yang kelima, keramalan keadaan yang akan datang. Yang keenam, pengendalian keadaan yang merugikan. Yang ketujuh, aplikasi ilmu untuk kesejahteraan. Teori perkembangan IP. Jadi merupakan mempunyai 3 komponen. Yang pertama, ontologi asas dalam menetapkan ruang lingkup objek penataan ilmu. Yang kedua, epistemologi asas bagaimana yang kedua, epistemologi asas bagaimana ilmu itu diperoleh dan dituntun. Yang ketiga, aksiologi asas penggunaan atau penerapan dari EPI. EPI sudah mulai berkembang sejak ada manusia di bumi. Namun perkembangan ilmu sebenarnya dimulai di dunia timur seperti China dan India. Secara ilmiah, perkembangan ilmu dikenal dari zaman Yunani kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan barat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, zaman Yunani kuno, yaitu abad 6 Masehi sampai 6. Saya presentasi. Kedua, zaman pertengahan, yaitu 6 sampai 16 Masehi. Yang ketiga, zaman Renaissance, yaitu 14 sampai 16 Masehi. Yang keempat, yaitu zaman modern, 14 sampai 19 Masehi. Nah, pada zaman modern ini ada beberapa, yaitu yang pertama rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga kritisisme, yang keempat idealisme, yang kelima positivisme, yang keenam marxisme. Yang kelima yaitu zaman kontemporer, yaitu abad ke-20 sampai seterusnya. Kelaparan dan bencana alam disebabkan roh halus sedang marah, perlu diadakan upacara-upacara. 2. Ilmu empiris. Ilmu mulai dibangun dari hubungan suatu fenomena dengan fenomena yang lain secara empiris. Tahapannya melalui A. Pengalaman manusia atau ahli. B. Pengklarifikasian fenomena dan badi dan lain-lain. C. Kualifikasi alam. D. Penemuan hubungan-hubungannya. Teoretika dibedakan 3 kelompok. A. Matematik. B.
B. Fisika. C. Prode filosofia atau filsafat pertama atau metafisika. Yang ketiga, ilmu teoritis. 1. Tingkat paling akhir dari perkembangan ilmu, di mana hubungan atau gejala ditemukan dalam ilmu empiris berangkat dengan dasar suatu kerangka pemikiran sebab akibat. Yang ketiga, ilmu alam hampir sebagian besar sudah masuk tahap ini, sedangkan ilmu sosial belum bisa mencapai tahap ini. Periode perkembangan ilmu pengetahuan. 1. Periode perkembangan pengetahuan pada zaman batu atau logam. Yang 1 zaman batu tua atau prasejarah 4 juta sebelum Masehi. Sudah ada konsep tentang alat dari batu, kayu, dan tanah. Yang kedua, alat ini sudah mulai dipergunakan dan mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu terjadi perbaikan fungsi dan bahan. Proses perubahan melalui trial and error tanpa dasar sistem yang jelas. Mereka juga menemukan tanaman dan ternak 15.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. 1.2 Zaman batu muda atau sejarah. 1. Lahirnya kemampuan menulis membaca seperti Mesir kuno, Babylon, Sumeria, India, dan Cina. 2. Kemampuan berhitung cara Romawi, astronomi. 1.3 Zaman logam. Ditemukan perunggu, baja, dan perhiasan patung istri Fir'aun. Yang kedua, zaman Yunani dan Romawi kuno. 2.1 Lahir ilmu abstrak atau filsafat. 2.2 Naturalisme lonis, dunia pernyataan tentang alam. 2.3 Kuantitas dan bilangan, matematika, Pythagoras 580 sampai 500 sebelum Masehi dengan segitiga siku-siku. 2.4 Atom dan hampa. Demokritus 460 sampai 370 sebelum Masehi dan Eutychus 450 sebelum Masehi. 2.5 Logika Socrates. 2.6 Idealisme Plato. Dunia terbuka bagi Latio. Yang kedua, dunia terbuka bagi panca indera. 2.7 Silogisme Aristoteles. Roda jasmani terdiri dari bentuk dan materi. 2.8 Matematika, mekanika, astronomi, dan kedokteran. 200 tahun sebelum Aristoteles dan Thales, asal mula alam semesta, sifat dasar alam semesta, struktur komposisi alam semesta. Thales adalah bapak penalaran deduktif. Yang pertama, Pythagoras adalah filosofos pecinta kearifan, matematika, bilangan, pemerintah jagat. Yang kedua, Plato adalah pecinta kebenaran atau geometri. Yang ketiga, Aristoteles adalah pengetahuan nasional 3 bagian. Yang pertama, praktik, pengetahuan praktik. Yang kedua, politik, pengetahuan produktif. Yang ketiga, teoretik, pengetahuan teoritis. 3. India dan Cina. 3.1 India. Yang pertama, subjektif, perasaan dan penyatu dengan alam. Yang kedua, magic, religius. Yang ketiga, dipengaruhi sepeda dan agama yang lain di sana. Yang keempat, matematika dan astronomi Hindu. 3.2 Cina. Yang pertama, filosof seperti Confucius, Lao tersebut Taoisme. Yang kedua, pengetahuan matematika. Yang ketiga, teknologi kertas, mesin cetak. Demikian dari presentasi kelompok kami. Kemudian dibuka sesi tanya jawab bagi teman-teman mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin sanggahan. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Rizaldi dengan NIM 2010641021. Di sini saya akan bertanya tentang aplikasi ilmu dan kesejahteraan. Itu contohnya apa saja jika aplikasi ilmu dan ilmu untuk kesejahteraan? Apa saja contohnya dan apa saja manfaatnya? Itu. Contoh aplikasi ilmu untuk kesejahteraan. Oke, betul. Dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat penggunanya? Masyarakat umum. Ya, masyarakat umum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dimas Hendrianto. Di sini saya menanya, apakah tujuan ilmu pengetahuan itu cuma sekedar ini aja, apa masih ada? Tolong dijelaskan lebih detail biar kita itu bisa memahami. Terima kasih, cuma itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan saya pertama NIM 20101065. Di sini saya mau bertanya tentang perkembangan ilmu pengetahuan bagi Indonesia itu, manfaatnya itu apa saja dan kegunaannya itu manfaat dan kerugian bagi Indonesia saat ini tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat dan kerugian perkembangan ilmu pengetahuan bagi Indonesia. Dan ini sekian dari saya. Ya, minta pertanyaannya sebentar. Kami akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pengertian hukum alam. Hukum alam adalah sistem hukum yang didasarkan pada pengamatan yang cermat terhadap kodrat manusia dan berdasarkan nilai-nilai intrinsik kodrat manusia yang dapat disimpulkan dan diterapkan secara independen dari hukum positif. Baik, saya akan menjawab apa saja contoh dan apa saja manfaat aplikasi atau contoh aplikasi ilmu kesejahteraan. Jadi contohnya kita dalam mempelajari ilmu kesejahteraan, kita dapat mengembangkan sikap atau etika kita dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat. Entah itu dalam perilaku kita berhubungan sosial antar sesama, antar hubungan sosial kita dengan contoh kecil dengan keluarga, kemudian ke masyarakat luas. Itu salah satu contohnya. Dan manfaatnya kita bisa menjadi lebih istilahnya harmonis hubungannya dalam menjalin kehidupan bersama atau dalam bersosialisasi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, jawab dari kelompok kami. Sudah dijawab. Iya. Jadi Dimas, apakah konsep lain dari ilmu pengetahuan? Adalah sebuah struktur pemikiran bahwa setiap pembentukan konsep selalu terkait dengan 4 komponen, yaitu kenyataan atau reality, pemikiran atau thought, yang ketiga teori atau teori, dan kata-kata word. Kalau saya ingin tahu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam sekitarnya dapat bersifat sederhana dan juga bersifat kompleks. Rasa ingin tahu yang bersifat sederhana disadari dengan rasa ingin tahu tentang apa ontologi, sedangkan rasa ingin tahu yang bersifat kompleks meliputi bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi dan mengapa peristiwa itu terjadi atau epistemologi, serta untuk apa peristiwa tersebut dipelajari, aksiologi. Ketiga landasan ini, ontologi, epistemologi, aksiologi, saling terkait satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.
Berbagai usaha orang dapat mencapai atau memecahkan peristiwa yang terjadi di alam atau lingkungan sekitarnya. Secara etimologi, asal katanya pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Pengetahuan dapat juga disebut common sense atau akal sehat. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Knowledge is justified through belief. Ya, itu jawaban dari pertanyaan yang nomor 3. Apa perkembangan ilmu pengetahuan bagi Indonesia saat ini? Sebutkan kekurangan dan manfaatnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Kelebihannya, yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Yang keempat, wawasan yang sangat luas. Kekurangannya meliputi keterbatasan akses. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan masyarakat, pembahasan terhadap materi. Yang keempat, minimnya pengawasan dan dalam pembelajaran.